kekudusan, dan kuasa Roh Kudus yang memelihara. 1 Tesalonika 1 ayat 1-3. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Latar belakang: Tesalonika terletak sekitar 160 km di sebelah barat daya Filipi. Kota ini adalah ibu kota dan pelabuhan yang paling terkemuka dari Makedonia, sebuah provinsi Romawi. Di antara penduduk yang berjumlah sekitar 200.000 jiwa adalah masyarakat Yahudi yang kuat. Ketika Paulus mendirikan gereja Tesalonika pada perjalanan misionernya yang kedua, pelayanannya yang berhasil di wilayah itu dihentikan sebelum waktunya karena permusuhan kalangan Yahudi. Karena terpaksa meninggalkan Tesalonika, Paulus pergi ke Berea, di mana sekali lagi pelayanan singkat yang berhasil dihentikan oleh penganiayaan yang timbul karena orang Yahudi yang mengikuti dia dari Tesalonika. Kemudian Paulus pergi ke Athena, di mana Timotius bergabung dengannya. Paulus mengutus Timotius kembali ke Tesalonika untuk menyelidiki keadaan jemaat yang masih muda itu, sedangkan Paulus pergi ke Korintus. Setelah menyelesaikan tugasnya, Timotius pergi ke Korintus untuk melaporkan kepada Paulus mengenai gereja di Tesalonika. Sebagai tanggapan atas laporan Timotius, Paulus menulis surat ini mungkin 3-6 bulan setelah gereja itu dimulai, sekitar 51 Masehi. Tujuan: karena Paulus terpaksa meninggalkan Tesalonika dengan tiba-tiba karena penganiayaan, orang yang baru bertobat itu hanya menerima sedikit pendidikan mengenai kehidupan Kristen. Ketika Paulus mengetahui dari Timotius mengenai keadaan mereka saat itu, dia menulis surat ini. 1. Untuk mengungkapkan sukacitanya tentang keteguhan iman dan ketekunan mereka di tengah-tengah penganiayaan. 2. Untuk mengajar mereka lebih jauh tentang kekudusan dan hidup yang saleh. Dan 3. Untuk menerangkan beberapa kepercayaan, khususnya mengenai status orang percaya yang telah mati sebelum Kristus datang kembali. Setelah memberi salam kepada jemaat itu, Paulus dengan sukacita memuji jemaat Tesalonika atas semangat dan iman mereka yang tabah di tengah segala penderitaan. Paulus menanggapi kecaman dengan mengingatkan mereka akan kemurnian motivasinya, kesungguhan kasih dan perhatiannya terhadap mereka, serta kelakuannya yang jujur di tengah mereka. Paulus menekankan perlunya dan pentingnya kekudusan dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan Kristen. Paulus menutup surat ini dengan doa untuk kekudusan dan pemeliharaan mereka. Tetaplah hidup dalam kekudusan di tengah-tengah tantangan, karena Roh Kudus akan terus memelihara kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati.